Membuat jaringan RT/RW-Net. Untuk melakukannya, saya sarankan kalian menggunakan Cisco Packet Tracer versi 821 atau versi yang terbaru. Mari kita mulai. Yang pertama, masukkan satu buah PT router. Kemudian tambahkan juga router 2811 sebanyak 5 buah. Atur posisi. Kemudian tambahkan PT Cloud 1 buah atau sebagai ISP. Kemudian masuk ke wireless device. Kemudian pilih APPT atau access point. Tambahkan sejumlah 5 buah atau 5 unit. Nah, karena di bawahnya nanti masih ada perangkat laptop, posisinya agak diataskan sedikit. Oke, selanjutnya masuk ke router PT. Matikan power. Kita akan menambahkan beberapa adapter, maka harus melakukan pencopotan adapter-adapter yang tidak diperlukan. Kemudian pilih yang CE. Sekali lagi pilih yang 1 CE, tempel ke lubang-lubang atau bagian-bagian dari router yang masih kosong. Jika sudah, jangan lupa nyalakan powernya, silang. Kemudian penambahan kabel. Untuk mempermudah, gunakan kabel otomatis saja. Tinggal klik. Otomatis memilih kabel yang putus-putus. Sementara yang ke cloud tidak putus-putus atau kabel strike. Begitupun dari router pelanggan atau router yang bawah ke access point menggunakan kabel yang putus-putus atau crossover. Lanjut pemberian IP address pada router PT. Buka routernya, masuk ke menu config. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu fase Ethernet mana atau Ethernet mana yang akan diberi IP. Arahkan mouse atau kursor ke atas kabel, muncul tulisan nama Ethernet atau portnya. ETH3, ETH4. Kalau sudah jelas port mana saja, buka lagi, masuk ke interface yang sesuai tadi, tambahkan IP address-nya. Tambahkan untuk semua port yang digunakan mulai dari IP 1.1, kemudian router berikutnya menggunakan 2.1, kemudian router berikutnya 3.1, kemudian yang ini 4.1, dan router terakhir menggunakan 5.1.
Jangan lupa tekan centang on. Kalau sudah, lanjut kemana? Ke router yang bawahnya. Nah, buka menu config lagi. Fast Ethernet yang mana tadi? Yang 00, centang on, kemudian IP address-nya. Yang pertama tadi kan 11, berarti yang ini pakainya 1.2. Kemudian yang lurusan router kedua itu tadi 2.1, sekarang 2.2 belakangnya. Subnet mask secara default terakhirnya 0. Lanjut sampai router terakhir. Nah, untuk router ini IP-nya 5.1, 5.2, tentang on. Nah, kalau sudah tanda kabelnya sudah warna hijau, artinya semuanya sudah di on kan. Oke, langkah berikutnya adalah melihat hasil pengubahan IP. Jika kalian tekan atau arahkan kursor di atas router, maka akan muncul IP-IP yang sudah kalian tambahkan. Nah, biar yang ke ISP warnanya juga hijau, tekan centang on, kemudian tambahkan IP juga. Simulasi saja IP-nya 0.1. Oke, berikutnya yang ke bawah biar tidak merah lagi. Masuk ke router Fast Ethernet 0.01 on, IP-nya kita samakan saja setiap router yang mengarah ke bawah, IP-nya terakhirnya 0.1. Subnet mask default berikutnya sama juga. Nah, kalau kalian masih belum yakin port yang digunakan, bisa diarahkan di atas kabelnya. Nah, di sini kita gunakan IP 192.168.0.1. Kenapa kok kita gunakan yang sama dengan yang mengarah ke cloud? Nah, itu sebenarnya tidak masalah, karena jaringan yang ke cloud itu adanya di router PT atau yang atas. Sedangkan yang kita gunakan sekarang adalah router yang bawah, router yang di pelanggan. Selanjutnya tambahkan laptop, ini untuk perangkat pengujian. Anggapannya di rumah pelanggan itu menggunakan laptop untuk mengakses WiFi. Kalian juga bisa sebenarnya menggunakan HP atau tablet. Masuk ke access point, config, kemudian pilih port 1. Di bagian SSID, ini kalian sesuaikan namanya, sesuai dengan WiFi masing-masing rumah pelanggan. Usahakan dibedakan. Misal di sini saya menggunakan nama WiFi 1, kemudian passwordnya WPA PSK, passwordnya tadi diisi sama semua. Masuk ke laptopnya, kemudian power, tarik, tempel, power lagi. Lanjut ke PC wireless, menu connect, refresh,
Nanti akan muncul nama wifi-nya. Kita gunakan wifi 1. Passwordnya diisi tadi sama semua. Kemudian klik connect. Lanjut, kita lakukan juga untuk di access point berikutnya. Port 1, nama wifi disesuaikan dengan rumah pelanggan kedua, wifi 2, WPA 2 PSK, kemudian passwordnya sama semua. Lanjut ke laptopnya, diaktifkan WPC 300N agar dapat tersambung ke wifi. Caranya power seperti tadi, kemudian di connect, refresh, pilih wifi 2, connect, masukkan password, kemudian connect lagi, sambung. Router atau sekarang masuk ke access point ketiga, nama SSID wifi 3, passwordnya sama semua. Power, tarik, masukkan WPC 300N, power lagi. Setelah itu desktop PC wireless, connect, refresh, pilih wifi 3, connect, selesai, tersambung. Nah, berikutnya untuk access point keempat, port 1, nama wifi diubah, WPA 2 passphrase atau password. Nah, di sini kalian penting untuk mengganti SSID dan juga membuat password agar tidak sembarangan laptop bisa tersambung. Artinya setiap access point nanti bisa diarahkan untuk laptop yang mana. Nah, di awal tadi saya sarankan kalian menggunakan Cisco Packet Tracer versi terbaru atau 82.1, karena kalau menggunakan versi yang lama, berdasarkan pengujian masih ada kekurangannya. Artinya hanya dibatasi untuk 3 access point yang dapat tersambung secara wireless. Untuk access point kelima, keempat, itu sulit tersambung atau sinyalnya rendah. Selanjutnya routing statik pada setiap router. Masuk ke router yang pertama, router pelanggan pertama, menu routing, kemudian statik, isi networknya. Network ini adalah jaringan pertama tadi, yaitu 1.0. Masnya atau subnet mas, defaultnya tadi. Next hop, ini adalah IP yang masuk di router PT. Tadi kan router PT dikasih IP yang terakhirnya 1.1. Lanjut, routing statik, router pelanggan kedua. Networknya 2.0, subnet mask default, next hopnya 2.1, add, kemudian silang. Lanjut router ketiga, pelanggan ketiga, networknya terakhirnya 3.0, subnet masknya default, next hop 3.1, add. Router keempat, next networknya terakhirnya 4.0, masknya default,
next hopnya 4.1, add router terakhir static network 5.0, masknya default, next hopnya 5.1, add add. Nah, untuk sekarang di laptop masih belum ada IP-nya, atau artinya perlu membuat DHCP terlebih dahulu. Masuk ke router, kemudian ketik N, enter, conf T, enter, kemudian service DHCP, enter, ketik lagi IP spasi DHCP spasi pool 1. Network 192.168.0.0 spasi 255.255.255.0. Default min router 192.168.0.1. Enter. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, tunggu dulu. Kalau sudah masuk ke pengetikan lagi, baru dilanjut. X, ketik IP DHCP, excluded min address spasi 192.168.0.1. Ini adalah pengecualian IP agar tidak crash dengan IP server atau IP laptop, IP routernya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP DHCP dan juga gateway-nya otomatis masuk. Kita bisa tes untuk pengujiannya dan sudah sukses. Ini dari satu laptop ke router pelanggan lainnya, sudah sukses. Namun untuk laptop-laptop lain masih belum ada DHCP. Atur pembuatan DHCP juga, masuk ke masing-masing router. Scriptnya sama, tinggal diketik. Networknya seperti itu, sama seperti tadi. Default router. Nah, ketik ulang karena masih ada pesan error itu, invalid.
Oke, lanjut. Cek apakah sudah DHCP. DHCP-nya berhasil. Router ketiga. Conf T service DHCP. IP DHCP pool berapa. Nah, sebenarnya menggunakan nama pool ini bebas. Kalian bisa pakai nama-nama lain. Disamakan ini juga boleh. Cek apakah sudah mendapatkan IP DHCP. Sudah. Masuk ke pengecekan lagi. Untuk router keempat, service DHCP, IP DHCP pool network 192.168.0.0, subnet masknya 255.255.255.0, default main router 192.168.0.1, X IP DHCP excluded min address 192.168.0.1. Cek IP configuration static dulu, baru DHCP, nanti muncul IP DHCP sudah berhasil. Lanjut router terakhir, router 5. Masuk ke routernya, kemudian CLI, ketik seperti tadi. Oke, selanjutnya tes laptop. Sudah dapat IP, static dulu, DHCP sudah berhasil semua DHCP di masing-masing laptop. Selanjutnya adalah tes pengiriman paket sukses dari laptop 0 ke laptop 1. Kemudian laptop-laptop lain juga sukses. Oke,
Selanjutnya kalian bisa praktekkan. Jika kalian mengikuti video dengan baik, maka akan sukses.